Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Yuk lambaikan tangannya. Shalom adik-adik. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau bersama-sama. Dan saat ini Tuhan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Yesus, ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, Engkau yang akan memimpin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian karya terbesar. Sama-sama naikkan pujian ini, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
kita sama-sama sembah Tuhan kita. Kita sembah Dia Allah yang hidup. Kita sembah Dia Bapa yang kekal, Allah yang senantiasa mengasihi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yuk saya ucap semuanya, adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri semua. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karya terbesar dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, Engkau Allah yang kami kagumi setiap waktu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang kepada Engkau menaikkan pujian kami. Dan kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita ada di dalam Kristus, kita ini umat-umat yang bersaudara. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam Kristus kita bersaudara. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan buat Tuhan. Semua memuji buat Tuhan. Semua menari buat Tuhan. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam Kristus kita bersaudara. Sekarang
kita bersaudara dalam Kristus, ada sukacita. Yuk tunjukkan sukacita kita kepada teman-teman kita. Ya, lewat pujian ini. Dalam Kristus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Kristus ada sukacita. Dalam Kristus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Kristus ada sukacita. Sekali lagi adik-adik. Dalam mana suaranya? Kristus ada sukacita. Dalam Kristus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Kristus ada sukacita. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Aku anak raja. Aku, engkau, kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku, amin. Haleluya. 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 Sekali lagi. Aku anak raja. Aku, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. 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 Kita bersyukur kita menjadi anak-anak raja. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik saya persilakan untuk duduk. Ya, semua boleh duduk. Kita naikkan satu pujian, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus terlebih, Yesus terlebih besar, lebih
lebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih. Yuk saya undang adik-adik semua bangkit berdiri. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami. Berikan kami telinga untuk mendengar. Berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi pesan Tuhan buat setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Oke, shalom adik-adik, selamat siang. Bertemu kembali dengan Mister. Hari ini Mister Henry kasih hanya beberapa ayat firman Tuhan saja ya. Mari adik-adik kita buka firman Tuhan dari Yeremia 32 ayat yang ke-21. Ya, adik-adik konsentrasi. Mister membawakan firman Tuhan tidak lama ya, tapi adik-adik dengarkan cerita di dalam Alkitab. Yeremia 32 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Nah, hari ini Mr. Henry akan jelaskan. Adik-adik tahu nggak ceritanya? Nggak tahu ya? Nah, siapa yang mau dengar ceritanya? Angkat tangan. Nah, ayo. Yang nggak angkat tangan berarti sudah tahu ceritanya ya? Oh, ayo angkat tangan dong. Jangan takut-takut ya. Mister nggak ngasih soal ujian kok ya. Tidak ada kuis hari ini ya. Oke. Firman Tuhan berkata tadi dengan jelas, Engkau telah membawa umatmu Israel. Adik-adik, di zaman dulu, umat Israel itu tidak mengenal siapa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tahunya siapa? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, nah firman Tuhan berkata di sini,
engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, Mesir itu berbicara tentang perbudakan, dosa, ya. Nah, pada waktu itu umat Israel ada di bawah kuasa daripada bangsa Mesir. Dan Tuhan mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan. Nah, ternyata adik-adik, negeri Kanaan itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Siapa di sini yang suka minum susu? Oh, pasti semua suka ya. Nah, adik-adik bayangin tuh, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Siapa yang pernah makan madu? Wah, semua ya. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan nih, kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan menepatinya. Tapi ada syaratnya adik-adik. Ya, umat Israel harus keluar dari negeri Mesir. Nah, adik-adik, siapa yang mau masuk kerajaan surga? Siapa yang mau ketemu Tuhan Yesus? Nah, adik-adik harus bergerak. Adik-adik nggak boleh duduk diam. Tapi adik-adik bilang, "Ya Tuhan, aku mau pergi ke surga. Aku mau ketemu dengan Tuhan Yesus." Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata di sini bahwa mujizat yang paling terbesar adalah ketika umat Israel diselamatkan. Minggu lalu Tante Doris sudah menceritakan begitu banyak mujizat. Ya, mulai dari air diubah menjadi anggur. Apalagi? Siapa yang masih ingat? Yo. Silakan Esther. Apa mujizat Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab? 5 roti dan 2 ikan. Bagus, Miguel, hebat. Siapa lagi adik-adik yang tahu? Tabita. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya, ayo adik-adik, masih banyak. Angie, apa? Menyembuhkan orang buta. Ayo, apa lagi? Ayo. Apa lagi Miguel, mau nyebutin lagi? Menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, minggu lalu Tante Doris itu menceritakan ada 10 orang kusta. Tapi hanya yang 1 orang yang balik bilang say thank you. Coba, adik-adik, kalau adik-adik menerima mujizat, jangan lupa bersyukur. Adik-adik, guru-guru di sini paling seneng loh ya. Misalnya nih, Tante Doris mau kasih hadiah yang bisa jawab kuis, dikasih pulpen dan buku baru. Siapa yang seneng? Wah, pasti mau kan? Nah, adik-adik kalau dikasih sesuatu, jangan lupa bilang apa? Terima kasih, ya. Nah, 9 orang sakit kusta itu lupa untuk berterima kasih. Sedih nggak kira-kira Tuhan Yesus? Sedih adik-adik. Mr. Henry aja sedih baca cerita itu ya. Hanya 1 orang doang loh datang balik kepada Tuhan Yesus bilang, "Tuhan, terima kasih. Aku sudah disembuhkan dari sakit kusta." Adik-adik tahu ya, sakit kusta itu di zaman dulu, itu dia kalau berjalan bilang, "Maaf, saya sakit kusta." Jadi orang lain gak boleh ada yang deket-deket sama dia. Kasian loh ya, kalau orang yang sakit kusta itu, dia dihindari, dia dijauhi oleh teman-temannya. Nah adik-adik, hari ini Mister mau kasih tahu, karya keselamatan itu adalah mukjizat yang paling besar di dalam kehidupan adik-adik. Makanya firman Tuhan berkata, Nabi Yeremia diingatkan oleh Tuhan, bahwa engkau telah membawa umatmu keluar dari negeri Mesir. Adik-adik, negeri Mesir itu negeri yang gak ada susu, gak ada madu. Mereka harus kerja keras.
Mereka tidak bekerja, mereka nggak dikasih makan. Mereka nggak dikasih minum. Padahal Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke negeri Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tadi di awal Mister bertanya kan, siapa yang suka susu? Susu itu enak ya, betul ya? Iya, Mister juga paling suka. Mulai dari yang nggak ada rasa sampai ada rasa. Enak ternyata susu itu. Ya, Mister kalau dikasih susu, Mister nggak akan nolak loh. Karena susu itu mengandung gizi, ya, sehat. Mister kalau sudah habis kerja seharian, yang Mister cari di rumah adalah susu. Nah, setelah Mister minum susu, Mister jadi kuat lagi. Siapa di sini yang kalau minum susu jadi kuat lagi? Oh, semua tuh angkat tangan ya. Oke, jadi hari ini Mister mau kasih tahu bahwa keselamatan itu adalah mukjizat paling terbesar. Adik-adik, Pemazmur Daud berkata, berbahagialah manusia yang diampuni dosanya. Dan berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Berarti Raja Daud mengerti bahwa keselamatan itu adalah mukjizat paling terbesar. Adik-adik, kalau adik-adik diselamatkan, seharusnya masuk ke dalam api neraka, tetapi adik-adik pindah dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah mukjizat paling terbesar. Katakan yes. Ya, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyelamatkan aku. Engkau sudah menebus aku. Engkau sudah membayar dengan lunas. Aku diselamatkan. Nah, jadi adik-adik, Mr. Henry mau kasih tahu. Adik-adik nanti kalau sakit, percaya pasti bisa disembuhkan. Adik-adik yang punya masalah, pasti nanti Tuhan tolong. Ketika adik-adik berdoa. Tapi keselamatan yang terbesar, itu adalah mukjizat paling terbaik. Ya, jadi adik-adik harus ingat nih, hari ini, ya, bahwa keselamatan itu adalah mukjizat yang terbesar di dalam hidup adik-adik. Ya, oke. Mister lanjut lagi firman Tuhan ya. Adik-adik, ternyata di dalam perjanjian baru ada beberapa kota yang di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tetapi Tuhan sedih banget. Mau tahu ceritanya? Ayo kita buka ya, di Lukas 10 ayat 13 dan 15. 2 ayat saja. Lukas 10 ayat 13 dan 15. Firman Tuhan berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, jawabannya. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Adik-adik, ternyata di kota-kota yang barusan saja kita baca, itu kota-kota yang mengalami banyak mukjizat. Kota apa aja? Bukan kota Mesir ya. Kota-kota yang mengalami mukjizat apa tadi? Di situ dikatakan ada kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Nah, di 3 kota ini Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Tetapi yang paling menyedihkan bagi Tuhan Yesus adalah orang-orang di sana sudah melihat mukjizat, tetapi mereka tidak bertobat. Apa artinya bertobat? Mereka tidak sadar dengan segala perbuatan mereka yang jahat. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Ada angkat tangan?
yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada ya. Adik-adik kita semua pasti pernah berbuat dosa. Nah, tujuannya Tuhan melakukan mujizat adalah supaya apa? Supaya manusia bertobat. Tetapi di Alkitab dicatat bahwa di kota Korasim, di kota Betsaida dan di kota Kapernaum, di 3 kota ini Tuhan sudah melakukan mujizat, tetapi manusia yang ada di kota ini tidak bertobat. Itu yang paling menyedihkan adik-adik. Nah makanya Mister bilang nih hari ini bahwa keselamatan itu adalah mujizat yang paling besar di dalam kehidupan manusia. Adik-adik, Mr. Henry, semua guru-guru di sini, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma. Ya, adik-adik nggak perlu bayar, adik-adik nggak perlu kasih uang, adik-adik nggak perlu kasih emas dan permata, adik-adik nggak perlu kasih apapun. Adik-adik yang harus adik-adik lakukan adalah hidup menyenangkan hati itu Tuhan. Seperti satu orang kusta yang disembuhkan, dia balik. Dia bilang say thank you. Itu Tuhan Yesus saja udah senang banget adik-adik. Ya, nah hari ini Mister mau kasih tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang paling terbesar. Adik-adik yang harusnya masuk ke dalam api neraka, tapi adik-adik diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik sekarang ada di surga. Siapa yang senang bahwa saya sudah diselamatkan? Adik-adik, keselamatan itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Termasuk dengan perbuatan baik. Firman Tuhan berkata bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor, adik-adik. Ya, jadi kalau adik-adik diselamatkan, itu adalah karya yang paling terbesar. Makanya tadi kenapa di lagu pujian di awal, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Nah, siapa yang paling terbesar, yang paling berharga? Yesus. Siapa yang sepakat hari ini, adik-adik bilang, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku hanya bagimu. Siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa adik-adik sini yang mau berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan seluruh hidupku hanya jadi milik Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Siapa yang di sini rindu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Adik-adik angkat tangan. Adik-adik ikuti doa Mister, ya. Diulangi dengan suara yang jelas. Saya minta tim musik maju ke depan berserta worship leadernya. Ya. Siapa di sini yang adik-adik rindu diselamatkan? Semua angkat tangan ya. Oke. Kita nyanyikan lagu tadi, karya terbesar. Kita nyanyi lagu ini sekali. Adik-adik nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Dan nanti Mister akan tuntun dalam doa menerima keselamatan ya. Engkaulah harta
Mari lipat tangan. Adik-adik berdoa, ikuti doa Mr. Henry dengan suara yang keras. Ikuti doa Mr. Diulangi dengan suara yang jelas sampai engkau mendengar kedua telingamu. Tuhan Yesus, siang hari ini aku membuka pintu hatiku. Aku mau Tuhan, Engkau menyelamatkan hidupku. Jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah seluruh hidupku Tuhan, menjadi milik-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosaku. Dan Engkau sudah bangkit dari kematian untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Mari kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Adik-adik, engkau yang ada di gereja dan